Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali untuk sama-sama mendengarkan sebuah renungan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami semua, dan terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami minta Roh Kudus urapi kami, ajarkan kami Tuhan, dan berikan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, saat ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah berjudul, kita adalah prajurit Kristus. We are Christ soldier. Nah, saudara, bicara tentang prajurit Kristus ini berhubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari seorang prajurit, saudara. Bagaimana kehidupan seorang prajurit yang ada di dunia yang kita lihat ya, yang ada di dunia militer khususnya, di setiap negara itu terlihat gagah, terlihat keren kan saudara. Tapi bukan secara fisik yang mau kita tiru saudara, tetapi sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang prajurit. Nah, yang pertama, seorang prajurit Kristus adalah seorang yang taat dan setia. Nah, bicara tentang ketaatan dan setia ini, kita belajar kembali dari seorang prajurit nih. Ada contoh seorang prajurit saudara yang mendapatkan mujizat dari Tuhan karena sikapnya yang luar biasa. Di dalam Matius 8 ayat 5-9 saudara, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan seperti ini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku ini kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan." Saudara, setelah melihat hal itu, saudara, ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus merasa heran. Karena apa, saudara? Karena iman perwira ini sangatlah besar, saudara. Yesus ingin datang ke rumah perwira itu, tetapi perwira itu berkata bahwa di bawahnya ada prajurit gitu. Dan kita melihat bahwa ternyata seorang prajurit ketika komandannya memerintahkan A, maka prajurit itu akan melakukan A. Ketika komandannya memerintahkan B, maka prajurit itu pun akan melakukan B, saudara. Tidak ada bantahan sama sekali. Nah, dari prajurit yang ada di dunia ini, saudara, kita belajar bahwa sebagai seorang prajurit Kristus yang perlu kita lakukan hanyalah taat akan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Taat adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan tanpa ada bantahan sedikit pun, saudara. Ya, tanpa ada bantahan sedikit pun. Meskipun mungkin apa yang menjadi perintah Tuhan itu kelihatannya tidak masuk akal kita, saudara. Nah, yang paling penting adalah kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara melakukannya, atau mungkin atau tidaknya kita dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu, atau mungkin kita berpikir, aduh susah ya gitu melakukan perintah Tuhan tersebut, saudara. Nah, bukan soal-soal seperti itu, saudara.
Kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, mungkin atau tidak mungkin, tetapi yang paling penting adalah kita mau taat atau tidak. Itu yang paling penting, karena ketika engkau mau taat sama apa yang jadi perintah Tuhan, ketika engkau taat dan engkau berkata, iya Tuhan, aku mau melakukannya, maka Tuhan Yesus yang akan memampukanmu. Tuhan Yesus yang akan memberikan engkau kekuatan untuk dapat bertahan sampai akhir dalam melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena bicara tentang ketaatan, itu tidak terlepas dari yang namanya kesetiaan. Jadi taat dan setia adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seorang prajurit. Ya, mereka akan taat melakukan apa perintah komandannya dengan setia, saudara, sampai akhir, sampai titik darah penghabisan lah, seperti itu, saudara. Dan kita tahu semua gitu bahwa sebagai prajurit Kristus, menjadi komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena itu, selama kita hidup, kita harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita sampai akhir, saudara. Karena apa? Karena sebagai komandan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Nah, mungkin ketaatan, mungkin perintah yang Tuhan berikan itu mungkin terlihat tidak masuk akal ya. Contohnya misalkan kita lihat kalau dari perjanjian lama ya, bagaimana Nuh diberikan perintah membangun bahtera di tengah bukan di tengah musim hujan, saudara ya, tapi Nuh tetap taat. Bahkan ketika disuruh mengumpulkan binatang-binatang, dia pun tetap taat, saudara. Dia tidak membantah sedikit pun. Dan sama seperti Abraham yang taat ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan Ishak sebagai korban bakaran, saudara, Abraham pun tetap taat tanpa membantah atau bertanya, saudara. Nah, kita harus belajar sama seperti para tokoh-tokoh Alkitab yang ada, saudara, baik yang ada di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bagaimana kasih mereka kepada Tuhan itu dibuktikan dengan ketaatan mereka tanpa bantahan sedikit pun, dan dibuktikan dengan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Itu yang sama-sama kita pelajari, saudara, sebagai seorang prajurit Kristus. Dan kembali kepada perwira yang tadi, saudara, akhirnya perwira atau hamba dari perwira tersebut mendapatkan mujizat atau kesembuhan. Karena Kristus katakan di dalam Matius 8, kita kembali melihat di Matius 8 ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, dari ayat itu kita bisa melihat bahwa ketaatan dapat menimbulkan mujizat, saudara. Ketika engkau taat sama Tuhan, maka mujizat pasti terjadi dalam kehidupanmu. Jadi jangan kejar mujizatnya dulu, tetapi kita kejar ketaatannya, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka percayalah Tuhan yang akan mengadakan mujizat bagi saudara dan saya dan memberikan pemulihan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang pertama, saudara. Nah, berikutnya yang kedua, seorang prajurit atau seorang prajurit Kristus adalah seorang yang tidak memusingkan kepentingan pribadinya. Nah, ini berhubungan dengan ayat 2 Timotius 2 tadi yang sudah kita baca, saudara. Dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa yang menjadi komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti saudara, ketika kita tidak memusingkan kepentingan pribadi kita, kita lebih harus mendahulukan kepentingan Tuhan yang adalah komandan kita, saudara. Nah, sebagai prajurit, saudara, kita harus lebih mementingkan perasaan Tuhan daripada perasaan kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, rasakan, segala sikap dan perbuatan kita itu harus benar-benar mendahulukan Tuhan daripada diri kita sendiri, saudara. Nah, kembali lagi, saudaraku, sekalipun ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang menjadi kepentingan Tuhan, saudara, kita harus menderita atau mengalami yang namanya penderitaan, ya tidak apa-apa, saudara. Tidak masalah gitu. Kita harus rela menderita bagi Kristus. Karena apa, saudara? Di dalam medan peperangan, seorang komandan itu tidak turut berperang. Ya kan, dia komandan itu hanya mengatur strategi bagaimana prajuritnya harus berperang, dan seorang komandan juga seorang yang mencukupkan atau memperlengkapi prajuritnya dalam berperang, memperlengkapi segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh prajuritnya, baik di medan perang maupun ketika tidak ada di medan perang, saudara. Nah, komandan memperlengkapi. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Sebab adalah kasih karunia jika seorang
seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari 3 ayat ini kita dapat melihat bahwa lebih baik kita menderita karena Kristus, dan sebagai seorang prajurit kita harus selalu berada di medan peperangan, saudara. Saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang kita alami selama kita menjadi prajurit Kristus, tapi percayalah ketika engkau bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, engkau akan diselamatkan. Karena itulah yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 13, saudara. Dikatakan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti sebagai seorang prajurit Kristus, medan peperangan apapun yang sedang engkau jalani saat ini, saudara, yang perlu kita lakukan adalah tetap berjuang, tetap semangat dalam berjuang, dan tetap bertahan, saudara, sampai akhir hidupmu, sampai titik darah penghabisan. Engkau harus tetap bertahan, dan percayalah keselamatan akan menjadi bagian dari orang-orang yang tetap bertahan dan rela menderita sebagai prajurit Kristus, saudara. Mungkin memang tidak mudah, saudaraku. Kehidupan di dalam Kristus itu tidaklah mudah. Kita harus benar-benar merelakan diri kita untuk turut menderita sebagai seorang prajurit Kristus, di mana Kristus pun telah rela menderita bagi kita. Mungkin penderitaan kita berbeda-beda. Mungkin ada yang menderita sakit, menderita karena faktor ekonomi, kekurangan dan sebagainya. Mungkin ada yang menderita karena faktor keluarga, saudara. Mungkin ada banyak hal yang harus engkau korbankan. Engkau harus mengorbankan waktumu, tenaga, materi, bahkan perasaanmu mungkin. Tapi yang paling penting adalah sebagai seorang prajurit Kristus, engkau harus memiliki kerelaan hati untuk mengorbankan segala sesuatu yang menjadi kepentingan pribadimu. Karena yang paling penting adalah engkau mendahulukan kepentingan komandanmu. Semangat, saudaraku. Selamat berjuang di medan peperangan kita masing-masing, dan percaya setiap hari Tuhan Yesus pasti akan memberikan engkau kekuatan, dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya untuk dapat membimbing dan memimpin kita untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Tetap semangat sebagai seorang prajurit Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bahwa kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus senantiasa kuat Tuhan. Dan kami percaya kami beroleh ketaatan, kami boleh taat dan setia dalam melakukan setiap perintah komandan kami, dan kami tetap mendahulukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan dan bukan memusingkan kepentingan pribadi kami, karena Tuhan adalah komandan kami dan perintah-Mu adalah suatu kewajiban yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, pulihkan kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Siapapun Tuhan Yesus yang mendengarkan renungan ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.